Halo sahabat Ngedimas, dimanapun sahabat berada. Mari kita masak otak kita supaya kita bisa berpikir lebih cerdas dan lebih bijaksana. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur mau membahas bagaimana instalasi mesin demineral pada sebuah industri. Sahabat Ngedimas, banyak di antara kita yang masih buta betul tentang sistem pengolahan air demineral. Kenapa saya bilang buta? Sebab semua orang hanya berorientasi tentang bagaimana resin anion kemudian ditukar ke resin kation, kemudian langsung menjadi hasilnya tanpa menggunakan filter pendahulu, tanpa menggunakan filter sesudahnya, langsung saja berjalan seperti itu. Ini adalah efek salah pikir yang disebabkan oleh keterbatasan dana. Tapi sahabat Ngedimas, bagaimana suatu sistem pengolahan air dengan menggunakan mesin demineral benar-benar maksimal? Tapi jangan lupa, kantong kita harus tebal. Sahabat Ngedimas, kita batasi pembahasan kita mesin demineral untuk 500 galon sehari. Dan itu juga akan berbeda untuk mesin demineral lebih dari 500 galon per hari. Sahabat Ngedimas, jika kita mulai membahas tentang proses produksi dari mesin demineral ini untuk kapasitas 500 galon per hari, tentu mesinnya tidak sama dengan mesin untuk depot air minum. Sistemnya pun berbeda. Misalnya perbedaannya adalah pada volume resinnya atau pada jumlah banyaknya filter media untuk kita tempatkan pada housing-housing ini. Sahabat, proses ini jika kita pahami bagaimana mineral air diikat oleh resin, itu terjadi dalam tahap setiap tangki seperti ini. Sahabat Ngedimas, saya akan mulai memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu proses dari ion exchange dengan menggunakan double bed. Double bed yang kita gunakan ini tangkinya besar dengan volume resin 200 liter. Sahabat Ngedimas, kita akan mulai prosesnya tahap demi tahap sebagai berikut. Coba sahabat perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suatu sistem pengolahan air demineral yang akan digunakan untuk kebutuhan industri. Tangki A adalah kation dan tangki B adalah anion. Di depan kedua tang media ini ada dua buah tong masing-masing CK, yaitu bahan cuci kation, dan tong CA yang berisi bahan cuci anion. Kemudian di samping kanannya ada sebuah bak air yang tujuannya adalah untuk proses pembilasan. Jadi di sini tidak ada air bilas yang dibuang. Di sisi yang berlawanan dengan mesin demineral terdapat tangki penampungan air baku. Dari tangki air baku, air akan dialirkan melalui proses pre-treatment dengan menggunakan softener. Sahabat, di sini softener berperan penting untuk meningkatkan kadar kualitas produksi dari mesin demineral. Softener di sini berfungsi untuk melunakkan air, sehingga pada proses demineral, jika airnya sudah lembut, sangat mudah untuk memisahkan antara mineral dan hidrogen pada mesin demineral. Sahabat Ngedimas harus bisa membedakan mana resin softener dan mana resin kation. Softener memiliki sifat asam lemah
sementara kation mempunyai sifat asam kuat. Jadi ketika air baku telah dilunakkan oleh softener dan kemudian diteruskan ke mesin demineral, kerja dari mesin demineral akan lebih ringan dan lebih efektif. Sahabat Gendimas, ketika kita menggunakan mesin demineral dan ketika resin, kation maupun anion jenuh, kita membutuhkan takaran kimia untuk meregenerasi media kita. Takaran yang tepat untuk kita gunakan meregenerasi kation maupun anion adalah 250 sampai dengan 400 ml per 10 liter resin. Kecepatan aliran yang melalui resin kation dan anion adalah antara 500 liter sampai dengan 750 liter per jam. Karena alasan ini, maka pabrik yang menggunakan resin penukar ion dalam sistem pengolahan airnya menggunakan tangki yang sangat besar. Tujuannya adalah supaya tangki ini mampu membuat resin sebanyak-banyaknya untuk proses produksi yang panjang. Sahabat, sistem double bed dengan single bed masing-masing adalah suatu sistem yang paling sederhana untuk kita gunakan dalam industri. Proses oksidasi dan normalisasi air yang diproses dengan mesin demineral ini membutuhkan waktu antara 6 sampai 8 jam. Sahabat Gendimas, pilihan ini menjadikan air demineral memiliki kualitas dan cita rasa yang baik. Karena mesin demineral hanya mengikat mineral berat yang terkandung di air, tetapi tidak mengikat mineral organik. Sehingga air dengan proses demineral sering juga disebut sebagai air organik. Masalah yang dihadapi oleh pengguna mesin demineral adalah kesulitan dalam melakukan regenerasi. Tetapi dengan edukasi yang baik, proses regenerasi ini akan menjadi mudah. Sahabat Gendimas, kita tidak bisa memaksakan resin untuk dilalui alir lebih dari datasheet yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Jadi, kita harus mengikuti pola sesuai dengan datasheet pada resin. Ketika kita salah membaca datasheet, kita tidak akan memperoleh hasil seperti apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, sebelum memilih resin, sebelum memilih merek resin, tentukan dulu atau baca terlebih dahulu datasheet yang tertera pada resin tersebut. Sebab setiap resin berbeda kemampuannya untuk menyerap mineral air. Misalnya suatu resin hanya mampu mengikat mineral air sebanyak 70%. Pada kondisi ini biasanya harga resin akan murah. Tetapi pada kondisi yang lebih baik, kemampuan resin untuk menyerap mineral air adalah sampai dengan 98%. Oleh sebab itu, sahabat harus memilih resin yang tepat untuk penggunaan dalam sistem pengolahan air yang menggunakan resin ion exchange. Sahabat Gendimas, ini ulasan saya, semoga bermanfaat. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Gendimas. Bulan terang, terang bulan. Bulan terang, terang bulan. Buaya timbul ku
padahal buaya